السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita sudah selesai membahas tafsir ayat yang kedua dari surat An-Nisa, yaitu wa'atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Kita ringkaskan apa yang sudah kita bahas, bahwasanya kalimat wa'atul yatama amwalahum, kata Syekh As-Sa'di, ada isyarat padanya, yaitu harusnya ada wali bagi anak-anak yatim. Wali yang mengurusinya, yang memelihara anak yatim tersebut. Kalau itu dari kerabat keluarganya, familinya, wabihi wa ni'mah, itu yang afdal. Kalau tidak ada, maka dianjurkan, bahkan Rasulullah SAW memberikan berita gembira. Ana wa kafilil yatim kahatain. Aku dan orang yang melihara anak yatim seperti ini. Beliau isyaratkan dengan dua jarinya telunjuk dan jari tengahnya, kahatain. Berarti fihi, dalam ayat ini ada isyarat harus ada wali bagi anak yatim. Juga fihi al-amr bi islah. Padanya juga ada faedah perintah untuk memperlakukan dengan baik dan memperlakukan hartanya juga dengan baik. Artinya tidak mengapa untuk mengembangkannya, tetapi jangan dipakai untuk sesuatu yang berbahaya. Atau dengan bahasa hadis disebutkan gharar. Rasulullah SAW naha an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli yang gharar, mengandung spekulasi. Bisa-bisa habis semua harta anak yatim. Itu jangan. Artinya kembangkanlah pada apa yang pasti-pasti saja. Artinya yang sudah 90% atau 99,9%, 99,9% berhasil, silahkan. Kalau yang ragu-ragu jangan.
Apalagi yang mengandung spekulasi, jangan. Itu harta orang lain, bukan hartamu. Kasihan anak yatim tadi. Baik. Barakallahu fikum. Adapun makna wala tatabaddalu sudah disebutkan dua. Kita ingatkan kembali. Makna pertama apa yang disebutkan oleh Imam Ats-Tsauri, ini Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, la ta'jal birizqil haram qabla an ya'tika rizqal halal. Jangan terburu-buru dengan harta yang haram sebelum datangnya harta yang halal. Jangan khawatir akan datang harta yang halal. Maka jangan terburu-buru dengan harta yang haram. Berarti makna tatabaddalu, engkau menukar yang halal dengan yang haram. Adapun makna kedua adalah apa yang disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib atau Imam Az-Zuhri, Ibrahim An-Nukhai dan lain-lainnya, bahwa maknanya fala tu'ti mahzulan wa ta'khudh saminan. Jangan engkau ambil yang gemuk kemudian engkau ganti dengan yang kurus. Kalau itu binatang ternak. Kambing-kambing si yatim ini gemuk-gemuk, kambing dia kurus-kurus, kemudian ditukar. Wala tatabaddalul khabitha bit thayyib. Atau kata Ibrahim An-Nukhai dan Ad-Dhahhak, la tu'ti zaifan wa ta'khudh jayyidan. Jangan engkau berikan yang palsu, engkau ambil yang asli. Ini barangnya si yatim ini asli, sedangkan barangnya dia palsu, ditukar. Ini makna larangan Allah, wala tatabaddalu. Jangan kalian tukar yang jelek dengan yang baik. Demikian pula ucapan As-Suddi rahimahullah. Dulu mereka biasa seperti itu terhadap anak yatim. Ya'khudus syah as-saminah min ghanamil yatim, mengambil kambing yang gemuk dari harta anak yatim, wa yaj'al makanahu syah al-mahzula. Kemudian menggantinya dengan kambing yang kurus, yang sakit-sakitan. Kemudian berkata orang tadi, syatun bisyat. Satu kambing dengan satu kambing. Adil kan? Saya pinjam satu kambing, saya ganti satu kambing. Padahal tujuannya adalah menukar. Barakallahu fikum. Kita masuk pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ketiga. Allah berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Kata Allah, kalau kalian khawatir kalian tidak bisa bersikap adil terhadap anak-anak yatim, yakni tidak bersikap adil kalau menikahi anak-anak perempuan yatimah, maka silahkan nikahi yang lain selain yatimah. Ma tabalakum, apa yang kalian anggap baik, apa yang kalian anggap thayyib dari para wanita. 2, 3, atau 4. Kalau kalian khawatir tidak bisa bersikap adil, maka satu sajalah. Atau apa yang kalian miliki dari hamba-hamba sahaya atau budak-budak kalian. Dzalika adna alla ta'ulu. Ini adalah lebih dekat kepada untuk kalian tidak bersikap zalim, atau kalian akan bersikap adil, lebih dekat pada keadilan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berbicara pada ayat ketiganya tentang wanita-wanita yatimah yang biasanya ketika dinikahi tidak diberikan keadilan? Ikhwani fillah a'azzakumullah, karena memang sudah dikatakan tadi pada ayat yang kedua, tersirat di sana harusnya ada wali yang memelihara anak yatim. Bagaimana kalau ternyata anak yatim ini perempuan, ada di rumahnya, semakin lama semakin besar, semakin besar. Ketika sudah menjadi gadis, dia adalah orang lain, bukan mahram. Maka beberapa orang menikahi yatimah tadi untuk melanjutkan pemeliharaannya dengan sempurna. Tetapi subhanallah, yang namanya yatim tidak memiliki pembela, tidak memiliki keluarga, tidak memiliki siapa-siapa.
Dan juga dianggap dia adalah orang yang begini dan begitu. Sehingga tidak dipentingkan oleh suaminya. Sehingga tidak bersikap adil. Hanya sekedar saja kepada anak yatim ini. Apalagi ketika dia nikahi dalam keadaan tidak sreg, tidak cocok. Wajahnya tidak cantik, kulitnya tidak putih, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Al-muhim, sekedar ingin melihara gitu aja. Akhirnya apa? Terjadi kezaliman. Maka barakallahu fikum, yang demikian adalah sesuatu yang berbahaya. Di mana bahayanya? Bagaimanapun juga kalau yatimah tadi dinikahi, maka dia statusnya sebagai istri. Kalau status sebagai istri sekarang, maka sekarang sudah berbeda. Berbeda dengan apa yang kemarin. Sekarang itu adalah istrimu, sama dengan istrimu yang lain. Maka perlakukanlah dengan adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian khawatir tidak adil karena yatimah ini, kurang itu, ya jangan dinikahi. Nikahi yang lain. Ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah selain yatimah tadi. Tidak mengapa mau menikahi 2 istri, 3 istri, atau 4 istri, silahkan. Mengapa terpaksa harus dinikahi? Kata-kata terpaksa itu karena tadi kadang-kadang tidak cocok wajahnya, tidak cocok ininya dan itunya, tetapi terpaksa dinikahi karena dia adalah wali yang meliharanya. Kata Allah, tidak harus. Tidak harus. Hendaklah kalian menikahi selain mereka kalau kalian khawatir tidak adil. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan oleh Bukhari rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian beliau berkata, akhbarani Urwah ibn Zubair annahu sa'ala Aisyah, bahwa Urwah pernah bertanya pada Aisyah tentang ayat Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama ila akhirih. Kata Aisyah, qalat ya ibna ukhti, wahai anak saudariku, hadhihi al-yatimah takunu fi hujri waliha. Yatimah ini ada di dalam pemeliharaan walinya, tusyrikuhu fi malih wa yu'jibuhu malaha wa jamalaha. Kemudian dia tertarik dengan hartanya atau dengan kecantikannya. Fayuridu waliyuha an yatazawwajaha bighairi an yuqsid. Tetapi kemudian dia menikahinya tanpa bersikap adil kepadanya. Mengapa? Karena menganggap ini yatimah. Kalau mau menentukan maharnya berapapun, oh itu seperti anak angkatnya sendiri, bebas dong. Akhirnya tidak adil, tidak memberikan dengan mahrul misl. Mahrul misl adalah mahar yang wajar, yang biasa diberikan pada wanita-wanita lain. Kata Aisyah selanjutnya, la yuqsid fi sadaqiha, akhirnya tidak adil dalam memberikan maharnya. Fayu'tiha mithla ma yu'tiha ghairuhu, tidak diberikan seperti apa yang biasa diberikan pada wanita lain. Yang biasanya diberikan pada wanita lain sekian puluh juta atau sekian ratus juta, ini anak yatim yang dia pelihara sendiri, ayah 10.000 juga mau. Fanahau an yankihuhunna illa an yuqsitu ilaihinna. Kata Aisyah, maka dilarang menikahi wanita-wanita yatimah tadi yang dia pelihara kecuali dengan adil, kecuali dengan mahar yang wajar dan diperlakukan sebagai istri yang wajar. Tidak boleh sekedarnya saja dan dikasih dengan sesuatu yang tidak wajar, tidak boleh. Wa yablughu bihinna a'la, dan tentunya sampai di sana atau sampai pada batas tertentu anak itu sudah menjadi balik, harus berhijab dengan walinya. Dan kalau dia tidak tertarik, jangan dipaksa. Kalau dia tertarik mau menikahi, perlakukan sebagai istri dengan mahar yang wajar. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ucapan Syekh As-Sa'di, atau kembali kepada Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau,
Aywa in khiftum an la ta'dilu fil yataman nisa allati tahta hujurikum. Kalau kalian khawatir tidak adil ketika menikahi wanita-wanita yatimah yang dipelihara oleh kalian sendiri, wa khiftum an la taqumu bihaqqihinna, dan kalian khawatir tidak bisa menunaikan secara sempurna hak mereka, li'adami mahabbatikum, mungkin sebabnya karena engkau tidak cinta kepadanya, enggak suka kepadanya, fa'dilu ila ghairihinna, maka jangan dinikahi dia. Jangan nikah kalau enggak suka. Nanti akan terjadi ketidakadilan. Fatadarruha kal mu'allaqah. Apa itu makna tadarruha kal mu'allaqah? Kamu jadikan dia seperti barang yang tergantung. Dijadikan sebagai istri atau diperlakukan sebagai istri tidak, dicerai juga tidak. Zalim ini, yang demikian kezaliman, tidak boleh. Maka kata Allah, kalau engkau tidak berhasrat, kalau engkau tidak tertarik, atau kalau engkau demikian-demikian, maka jangan nikahi mereka. Tidak ada kewajiban menikahi yatimah yang kalian pelihara. Kalau sudah dewasa kalian nikahkan dengan orang lain, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Wa ankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah yang lain kalau kalian tidak cocok dengan dia, dengan anak yatim tersebut. Aima waqa alaihinna ikhtiyarukum. Makna ma taba adalah apa yang kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Dawatud din, yang bagus agamanya, wal mal, dan cukup hartanya, wal jamal, dan cantik, wal hasab, dan kedudukannya bagus, wan nasab, dan turunannya juga bagus. Silahkan kalian pilih. Kalau nggak bisa terkumpul seluruh sifat-sifat ini dalam satu orang, bagaimana? Paling tidak fadfar bidzatid din taribat yada. Karena memang semua tadi adalah perkara-perkara yang harus dilihat. Pertama din, agamanya. Kedua mal, hartanya. Ketiga jamal, kecantikannya. Keempat hasab, kedudukannya. Kelima nasab, turunannya. Dan lain-lainnya. Nabi SAW bersabda, wa man ahsana ma yakhtar min dzalika sifatad din, dan yang paling bagus di antara semua sifat-sifat tadi adalah agamanya. Adapun yang lain tidak penting. Mengapa? Harta, tadinya dia orang yang masya Allah kaya raya, ternyata setelah dinikahi bisa hilang kekayaannya dan tidak memiliki apa-apa. Demikian pula kecantikan. Dengan bertambahnya umur, hilang kecantikannya. Demikian pula yang lainnya akan hilang. Tetapi agama salihah, mukminah, taqiyah makin akan terus. Ketika dia sudah tua, mungkin kecantikannya sudah mulai memudar, tetapi akhlaknya tetap thayyibah. Akhlaknya tetap salihah, melayani dengan baik ila akhirih, maka itu pun akan menambah kecintaan seorang suami pada istrinya. Barakallahu fikum. Dan akan menambah keharmonisan rumah tangga. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, karena hartanya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali hasabiha, karena kedudukannya, wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Maka hendaklah engkau cari yang bagus agamanya. Taribat yadak. Kalau tidak, celaka kamu. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, Nabi memperingatkan tentang dzatid din. Itu yang pertama dan utama kalian jadi perhitungan. Yang lainnya baru kemudian yang berikutnya. Wa fi hadhil ayah annahu yanbaghi lil insani an yakhtara qabla an-nikah. Berarti dalam ayat ini ada pelajaran yang diambil, hendaklah memilih sebelum nikah. Barakallahu fiikum. Kalau seorang harus memilih,
Berarti jangan karena terpaksa. Jangan karena terpaksa. Seperti kejadian dia memelihara anak yatim sampai besar, kemudian kasihan ini anak sudah dewasa, tidak ada siapa-siapa, ya sudah saya nikahilah, terpaksa. Padahal dia nggak suka. Jangan. Mengapa? Akan terjadi keboliman-keboliman. Dia mungkin nggak menggilirinya, mungkin dia tidak mementingkan belanjanya, mungkin sekian banyak kemungkinan. Sehingga Allah katakan cari yang lain. Ma tabalakum, ini faedah yang diambil dari kalimat ma tabalakum, apa yang thayyib menurut kalian. Artinya kalian memilih. Bal waqad abaha lahu syari' an-nazar, bahkan syariat mengizinkan boleh untuk melihat. Kalau boleh untuk melihat, berarti kita boleh memilih cantiknya. Mungkin lebih tepatnya cocok dan tidak cocok. Mengapa? Karena semua wanita cantik. Tetapi ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Barakallahu fikum. Artinya orang ini cantik menurut dia. Menurut orang lain tidak cantik. Sebaliknya, yang menurut orang lain tidak cantik, menurut dia cantik. Dan ini adalah relatif. Sehingga semua yang namanya wanita adalah fitnah. Tetapi barakallahu fikum, ketika Nabi mengizinkan dan syariat ini mengizinkan untuk nazar, melihat, berarti boleh melihat wajahnya cocok atau tidak cocok. Ila man yuridu an tazawwajaha, yani asy-syari' abaha an-nazar ila man yuridu tazawwujiha. Diizinkan untuk melihat siapa yang akan dinikahi. Liyakuna ala basiratin min amrih, hingga dia tahu betul siapa yang akan dinikahi. Sudah tahu kulitnya sawo matang, tidak putih, tapi tidak hitam juga. Saya sudah tahu rambutnya begini, saya sudah tahu, sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung. Pokoknya mau nggak nikah dengan anak saya? Ya saya mau lihat. Oh, tidak boleh. Pokoknya saya nikahkan kamu kalau kamu mau. Ini tidak menurut sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Tsumma dzikral 'adad alladhi abahahu minan nisa'i. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengajarkan semestinya seorang mau menikah itu harus memilih terutama agamanya dan boleh juga melihat wajahnya. Kemudian Allah kabarkan silahkan kalian nikahi 2, 3 atau 4. Seorang laki-laki menikahi 2 istri bukan zalim, bukan jahat, apalagi selingkuh. Menikahi istri ketiga juga bukan jahat, bukan zalim, bukan selingkuh. Menikahi yang keempat bukan jahat, bukan zalim, bukan selingkuh. Dia melakukan hal yang halal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia menikah yang kelima, yang 4 masih dipegang, maka saat itu dia berbuat kejahatan, berbuat dosa, berbuat zalim. Mengapa? Karena menyelisihi syariat. Allah katakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Silakan nikahi orang-orang pilihan kalian sendiri 2, 3 atau 4. Aiman ahabba an ya'khudha tintaini falyaf'al. Ini silahkan. Siapa yang ingin memiliki istri 2 silahkan. Au thalathan atau memiliki istri 3 silahkan. Falyaf'al. Au arba'an atau 4 silahkan. Falyaf'al. Wala yazidu 'alaiha, tetapi tidak boleh lebih dari 4. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, qad dallat sunnatur rasul al-mubayyinah 'anillahi ta'ala annahu la yajuzu li ahadin ghairu rasul an yajma' baina akthar min 4 niswah. Yang maknanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, sunnah dari Rasulullah SAW telah menunjukkan, menjelaskan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak boleh selain Rasul untuk memegang istri lebih dari 4. Anahu yajuzul jama' baina aktsar min 4 ila 9. Adapun Rasulullah boleh
Lebih dari 4 dan itu khususiyatur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Ibnu Katsir berkata setelah menukil ucapan Imam Syafi'i, wa hadzal ladzi qalahu Syafi'i mujma' alaih. Dan yang diucapkan oleh Imam Syafi'i ini adalah ijma', sepakat seluruh para ulama. Berarti siapa yang menentangnya menentang seluruh para ulama. Mujma' alaihi bainal a'immah, bainal ulama. Kata siapa? Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa ucapan Imam Syafi'i tadi adalah mujma', disepakati secara ijma'. Kecuali yang nyeleneh dan aneh, berbeda sendiri dan menyelisihi seluruh para ulama, yaitu aliran sesat. Mereka menyatakan boleh 4 dan boleh sampai 9 dan boleh bahkan lebih dari 9. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka menyelisihi seluruh para sahabat, seluruh para tabi'in, seluruh para tabi'it tabi'in. Ada yang memberikan syubhat, tapi bukankah masna disebutkan oleh Allah dengan waw? Masna wa thulatsa wa ruba'. Waw itu artinya dan itu berarti ditambah. Kalau pilihan pakainya au, 2, au, 3, au, 4. Ini kan waw. Kalau waw berarti ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 berapa? 9. Masna wa thulatsa wa ruba'. Maka dibantah ucapan ini pertama dengan ijma'. Tidak ada satupun sahabat yang berpendapat seperti itu. Wala tabi'in, wala tabi'it tabi'in. Dan kedua juga kita bantah dengan riwayat-riwayat, dengan hadis-hadis. Di antaranya ucapan Anas ibn Malik. Ini asar. Sabata fi sahih. Telah sabit dalam sahih. Disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dalam sahihnya. Secara mu'allaq. Dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW tazawwaja bi khamsi asyratan ra'ah. Nabi pernah menikahi 15 wanita. Wa dakhala minhunna salasa asyrata. Dan dukhul dari 15 itu hanya 13 saja yang sempat dukhul. Wajtama indahu, dan yang sempat terkumpul bersama-sama di sisi beliau adalah 11. Dan beliau meninggalkan 9 istri. Apa? Saya ulangi. Pernah menikah 15 kali. Dukhul 13 kali. Artinya yang 2 tidak sampai dukhul. Baru Rasulullah SAW bertemu, melihat ada sesuatu padanya, dilepas kembali. Yang satu mengucapkan kalimat kepada Rasulullah SAW, a'udzubillah minka, kalau tidak salah, atau berlindung daripadamu, berlindung kepada Allah dari kamu. Maka Nabi menyatakan kalau begitu silakan pergi. Artinya yang sempat dukhul hanya 13, nikahnya 15. Dan yang sempat dipegang bersama-sama wajtama'a indahu 11. Dan beliau meninggal dalam keadaan istri yang ditinggal 9 orang. Masih lanjutan ucapan Anas. Wa hadza 'inda ulama min khasa'isihi duna ghairihi minal ummah. Atau ini ucapan Imam Bukhari rahimahullah. Dan ini yang disebutkan adalah khususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sekarang. Riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Kita bacakan saja kemudian kita tutup. Qala dari Ghailan ibn Salamah Ats-Tsaqafi, bahwa dia masuk Islam. Ghailan ibn Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dalam keadaan memiliki 10 istri. Setelah masuk Islam, Nabi berkata kepadanya, qala Nabi SAW, ikhtar minhunna arba'an. Pilihlah dari 10 itu 4 orang dan sisanya ceraikan. Falamma kana fi ahdi Umar, ila akhirih. Hadis ini cukup sebagai hujjah. Diriwayatkan pula oleh Baihaqi dan lain-lainnya dan dikatakan rijaluhu thiqat ala syarti syaikhain ila akhirih. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi, ikhtar minhunna
arba'an. Pilihlah dari 10 itu 4. Kalau memang boleh 9, Nabi gak akan bilang gitu. Nabi akan bilang kurangi 1. Iya kan? Atau kalau 11, Nabi akan berkata, bagus, tinggal 1 lagi kamu tambah. Tetapi tidak demikian. Nabi menyatakan, ikhtar minhunna arba'an. Pilihlah dari 10 itu 4 orang. Dan sisanya kalian engkau ceraikan. Ini menunjukkan bahwa benar-benar ayat tadi bukan menambah 2 dengan 3 dengan 4. Tetapi 2 silahkan kalian 2 atau 3 atau 4. Sama dengan lafaz ketika bicara tentang sayap-sayap malaikat. Disebutkan matna wa thulatsa wa ruba'. Apakah berarti sayapnya 9? Bukan begitu maknanya. Tapi ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Wallahu taala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.